Subroto. Dan untuk rutenya dia ke arah Jatimulya ataupun Harjamukti. Kamu lagi sibuk nggak? Ini no, kamu ada kerjaan. Kalau kamu nanti gua ajarin. Kawasan Mega Kuningan. Ya tak bawa emang ini terus nanti jadi. Gara-gara goblok tadi. Banyak suruh naik tadi. Saya nanya kalau sini naik. Nah, ini banyak petugas. Ini pemandangan yang saya sukain di Jakarta. Itu ada orang. Oh, diperbaikin juga ya bagian atasnya. Ini dia nyambung ke Ben Hill, Bendungan Hilir. Udah ya gini lah ya. Udah bisa digunakan lah teman-teman, mungkin beberapa hari ke depan gitu. Bagus, ada hutan gitu ya. Gedung strategik, Sampurna strategik ya. Ada stasiun Bendungan Hilir. Ini bagus ya, Jalan DR Satrio. Kerennya ada Indomaretnya di halte. Jadi kalau kalian lihat halte kayak gini teman-teman, ini dia sudah punya musola, toilet, dan ada berbagai macam tenan ya. Tambahan 384 gedung ikon ya. Ini stasiun Setiabudi Astra. Nah, inilah yang dibikin Pak Anies ya. Ini melalui dana swasta teman-teman ya. Aturannya mah bikin JPO ya, perbaikin JPO, jangan buat kayak gitu loh teman-teman ya. Nggak ada manfaatnya teman-teman. Nah, ini kawasan integrasi teman-teman ya. Bukan orang terasingkan. Ini video turun terkeren teman-teman, ada robotiknya ya. Jadi bisa menonjol gitu. Nah, saya akan coba kasih tahu ya. Oke, halo teman-teman. Ya, kali ini sebenarnya saya pengen nyoba bus listrik sana ya. Ternyata dia lagi diantri sana teman, kayaknya lagi ngecas sih ya. Oke. Nggak tahu ini kapan untuk jam keberangkatannya teman ya. Jadi ya, tujuan saya ke sini bukan untuk ke Taman Marga Satuannya, melainkan ke sini ya teman-teman, untuk mencoba dari layanan bus ini. Nggak tahu apakah dia nanti dia muter teman-teman ke sini. Nggak tahu kapan akan berangkat juga ya. Tapi saya akan coba tunggu sampai berapa lama ya. Ya, saya akan coba memberitahukan informasi sini bagi kalian pengguna kendaraan pribadi ya. Kalian bisa parkirkan kendaraan kalian sini temannya, bahkan bisa nginep ya. Oke. Jadi kalian bisa lanjutkan untuk ke arah tujuan kalian atau kerja ya atau gimana menggunakan layanan Transjakarta. Tadi saya menggunakan bus 7E dan saya lihat untuk bus ini belum bisa untuk menaikkan penumpang di halte Simpang Ragunan ya, atau halte apa teman? Dulunya namanya halte itu ya, Departemen Pertanian. Ya, beginilah untuk situasi sekarang di sekitaran halte Ragunan. Yang saya tahu ya, untuk di sini melayani bus kayak, oke, ntar dulu ya. Ada apa pengumuman? Ya, sini ada ke arah Gelora Bung Karno, ada 6B ke arah Balai Kota. Ada juga apa ya 6A ya ke arah Balai Kota juga, tapi dia via Kuningan ya 6A ya. Sedangkan 6B dia via Semanggi. Baru ada 7E yang saya naikin tadi teman-teman. Nanti saya akan coba tambahkan ya, misalnya saya kurang teman-teman untuk menginformasikan teman-teman ya. Oh ya, ada 5N ya, ada 5N. Tapi kayaknya 5N nggak di sini naiknya namanya. 5N yang ke arah Kampung Melayu ya. Dan sana ada penurunan teman-teman. Untuk fasilitas apa ya dari halte ini, dia menggunakan 2 gate, ada gate sini dan juga ada gate sini ya teman-teman ya. Kalian lihat yang sebelah sini dia mengarah ke apa Park and Ride ya. Dan ke sana menuju ke pintu Ragunan teman-teman. Saya akan coba tunjukkan ya gimana situasi sini sedikit.
Ini kelihatan banyak sekali kendaraan yang parkir. Mungkin para pengunjung itu ya, untuk ke kebun binatang. Oh ya, sini pun ada juga teman-teman untuk gate ya. Nah, bisa keluar ke situ. Jadi ada 3, 1 dan ini dan juga sana. Sini ada tempat sampah. Ada apanya ya, pemilihannya temannya atau pengelompokannya. Nah, kalau kalian punya sampah organik bisa buang sini, kertas bisa di tengah, ada plastik silakan di apa ini. Oke ya, ada lagi teman-temannya. Bus, oh bukan. Iya benar, nomor 6. Nomor 6 itu ya dia ke Galunggung dan ke arah Ragunan ya. Tadi saya kurang menginformasikan. Nah, ini ada fasilitas buat kalian sholat dan ada toilet sini. Ada vending mesin juga sini ya. Kelihatan di ujung sana banyak orang yang turun menuju ke arah Ragunan. Teman-teman, saya akan coba jalan dulu ya. Permisi. Permisi Mbak. Nah, kalau kalian sholat silakan. Saya masih mau naik itu ya teman-temannya, bus listrik. Saya pengen nyoba gimana sih untuk fullnya. Itu 6B ya. Oke, inilah pintu untuk menuju ke arah, kalau kalian mau ke Ragunan ya, Marga Satwa sana. Dan ini bagus banget teman-temannya, ada kayak ikon-ikon kayak binatang-binatang gitu ya. Mantap. Nah, untuk naik 5N itu kalian bisa dari sini, dan nanti kalian lihat ya di sebelah kiri ya ada tulisan di depan busnya 5N ke arah Kampung Melayu. Dan juga ada ya 6N juga ya ke arah, oh ya teman-teman benar ya, ke arah Blok M ya teman-temannya 6N. Dan juga ada Jak 45 dan ada angkot konvensional atau KWK, Koperasi Wahana Kalpika ya, AS15A. Nah, ini jelas banget untuk petunjuknya. Yang saya tahu ya, untuk ini Taman Marga Satwa Ragunan ini adalah kebun binatang tertua ya, tahun 1800-an ya. Kalau nggak salah 1864. Luasnya ini apa ya, 147 hektar ya. Untuk yang 20.000 itu adalah jumlah tanaman yang ada di sini. Sedangkan 2000 itu adalah apa ya, hewan-hewan, ada 2000 ekor. Oke, saya kebalik ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, karena kalau kita memberikan informasi di lokasi itu beda ya. Kayak kita lagi di rumah gitu mempersiapkan apa materi. Nah, di sekitar sini pun bisa ya teman-teman untuk naik ya. Tapi untuk bus yang kecil ya, 5N, 6N, 6N itu yang ke arah ya Kemang gitu ya. Yang pihak Kemang ya. Nah, ini kayaknya lagi ngecas ya. Saya masih nunggu sih sebenarnya. Kalau nggak salah mereknya Skywell. Saya pernah naik ini sih, tapi saya nggak mereview secara penuh ya. Ya, nggak tahu teman-temannya saya kenapa langsung hengkang ya dari bus ini waktu itu. Ya, dalam kondisi penuh juga ya untuk waktu itu saya naik pertama kali bus ini. Dan kali ini saya akan coba full ya untuk naik ini ya. Tapi nggak tahu ini kapan akan berangkatnya. Oke teman-teman, saya hampir saja menyerah ya teman-temannya, tapi saya lihat itu ada supirnya teman-temannya. Saya akan coba tunggu beberapa menit lagi, siapa tahu dia akan segera datang teman-temannya. Saya sudah menunggu 2 jam teman-temannya sini ya. Tapi saya masa bodoh ya dilihatin orang ya. Saya lihat ya untuk reaksi orang teman-temannya. Tapi ya gitulah teman-temannya. Untuk hidup ini kita harus kayak seperti orang bule. Kita harus masa bodoh terhadap orang ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang minta bantuan, kita bantu teman-temannya. Oke. Saya sampai ngantuk ya teman-temannya sini ya. Ini kita masih di halte Ragunan. Tadi saya dari jam 11.30-an ya, atau setengah 12. Nah, dari tadi saya lihat ada temannya orang di dalam kabin itu ya, supirnya ya. Tapi sampai sekarang ya nggak jalan-jalan temannya. Saya akan coba tunggu. Nggak tahu ya apakah itu teknisi ataupun supir ya. Pasti akan tunggu dulu namanya beberapa menit ya.
Jadi untuk rute bus ini dia sampai Balai Kota via Semanggi ya. Sini kelihatan kosong. Harusnya dia kan kalau udah siap dia bakal belok ya ke sini ya. Tapi yang kita lihat tidak. Jadi jumlah bus ini hanya satu ya namanya untuk bus listrik ini ya. Bus listrik Transjakarta yang listrik adalah cuma bus Laudek ya, atau bus non BRT namanya, full non BRT ya. Kalau bus yang kayak gini cuma ini aja namanya. Jadi untuk para operator masih belum berani untuk beli bus BRT atau bus yang high tech ya, atau yang tiap hari dia mengangkut penumpang dari halte. Oke, kita belum siap teman-teman ya. Saya mau duduk di belakang ya. Semoga aja dapat teman-teman. Kayaknya nggak dapat lah ini ya. Oke. Oke, akhirnya dapat juga. Ya, pemandangan sedikit terganggu ya karena hujan teman. Tadi saya pengen naik bus itu ya, tapi saya tunggu-tunggu berapa jam atau 2 jam lah ya, 2 jam lebih. Ternyata nggak jalan-jalan. Udah kayak orang gila lah saya teman-temannya, tapi ya saya masa bodoh ya. Saya mau belajar seperti orang bule ya, saya bodoh. Saya juga nggak ganteng-ganteng banget, dan rambut saya juga kayak orang yang ngantuk lah teman-temannya. Jadi ini ciri khas saya teman-temannya, nggak tahu lah apa reaksi orangnya terhadap penampilan saya ya. Tapi saya masa bodoh. Saya sempat ya naik bus ini ya. Waktu dari mana ya teman? Mungkin dari Duku Atas kali ya. Tapi saya untuk perjalanan naik ini pendek aja ya, sampai ke Jalan Gatot Subroto aja. Baru saya lanjut untuk naik nomor 9 ke arah Pinang Ranti. Jadi untuk pengunjung Ragunan ini dari tadi saya perhatikan banyak ya. Dari tadi saya lihat banyak yang memenuhi bus 6B ataupun 6A. Untuk bus 7E cukup lama ya untuk kedatangannya ya, yang saya perhatikan. Oh ya, bus 6 juga ramai tadi saya lihat. Ya, nomor 6 itu ke arah Galunggung ya. Dulu namanya Duku Atas 2. Itu terintegrasi dengan halte Duku Atas ya. Tinggal jalan kaki aja dari JPO. Dan juga terintegrasi dengan LRT dan juga KRL, dan bisa juga ke itu ya, ke kereta bandara. Tapi kalau yang saya perhatikan mungkin nih busnya rusak ya. Dan saya lihat tiap waktu ada suatu kayak orang keluar masuk, mungkin untuk pengecekan gitu ya. Oke ya, untuk ke Ragunannya kalian akan kanan namanya. Kalian jalan aja ke arah sana. Depan kita ini ada park and ride. Tadi saya salah ngomong ya. Kalau mau ke Ragunan akan gitu ya. Kalau mau ke Ragunan kalian ke arah sana ya, maksud saya ya. Ke belakang. Keluar dari pintu sebelah sana, jangan sebelah sini yang ada park and ride atau parkir kayak taman gitu ya. Oh, parkir dan mengendarai namanya ride ya. Sorry namanya. Bahasa Inggris kita kurang ya. Daripada kita kayak orang aneh teman duduk situ terus ya, dilihatin petugas. Mending kita langsung aja naik ya untuk bus 6B yang ini, yang biasa ya, yang menggunakan bahan bakar gas. Nah, kalian keluar sana teman, untuk kalian mau menuju ke Taman Marga Satwa Ragunan. Pintunya di sini. Oke, buat kalian yang punya ide ya, silahkan kalian komen teman-teman. Saya mau kemana gitu ya. Ada tulisannya. Ini taman terluas dan tertua di Indonesia. Kalau nggak salah dia dibuka dari tahun 1864 dan luasnya 140-an ya, 46 atau 47 gitu. Jalan Harsono. Pemandangan
sedikit terganggu ya karena ada kita sana hujan. Tapi yang pasti kalian bisa melihat sedikit untuk pemandangan ke arah luar. Oh, ada pengamen lagi berteduh. Nggak tahu ya pengamen atau security itu. Tapi warna bajunya kayak security ya. Yang kuning langsat. Jadi ini adalah konten gabut ya. Tapi saya sedikit memasukkan informasi teman-teman ya. Di halte tadi itu ada bus 13D, ada 7E, ada 6, ada 6B, 6A. Ya itulah ya, dan juga 13D. Kalau naik 5N dan 6N itu di luar ya. Buat kalian mau tahu jurusannya silahkan kalian cek aja secara lengkap di transjakarta.co.id. Ya, jadi saya nggak usah jelaskannya dari mana ke mana. Tapi untuk bus kita ini dari Ragunan ke arah Balai Kota via Semanggi. Jadi marilah kita sebagai masyarakat yang pintar ya, apalagi sekarang ini sudah zaman 4.0 ya. Mungkin mau sampai 5.0. Masukin lah ya. Ini ada Kementerian Pertanian. Dan banyak juga orang yang jualan tanaman sini ya. Jadi indah sepanjang Jalan Harsono ini. Yang saya pelajari ini berada di Kelurahan Pasar Minggu di Jakarta Selatan ya. Ragunan. Sana ada persimpangan dan traffic light. Ada juga halte namanya halte Simpang Ragunan. Tapi saat ini dia lagi nggak boleh digunakan ya, karena lagi ada revitalisasi teman-teman. Lewat dari sebelah kiri ya, sebelah kiri, karena untuk haltenya masih belum bisa digunakan. Nah, dari suasana terik jadi hujan gini ya, tapi ini nggak masalah bagi saya. Jadi selain dia jualan tanaman, sini dia menjual pupuk dan tanah hitam ya. Inilah halte Simpang Ragunan. Santuy untuk pekerjanya, mungkin petugas Transjakarta ya. Tapi ini kelihatan modern sih, kalian lihat ya. Meskipun hanya memodifikasi sedikit aja, untuk toilet kayaknya nggak ada ya. Tapi untuk di halte kita tadi itu, keberangkatan kita itu ada ya, ada wanita dan pria. Ini sangatlah murah ya, hanya 3.500 saja untuk ongkos normal. Tapi jika kalian keluar masuk ya dalam waktu 3 jam dengan kartu Jaklingko ya, atau kartu yang sudah diaktifkan dengan moda intermoda seperti di depan loket ya. Dulu ada loket namanya di halte Jakarta, ada kayak alat gitu yang berdiri. Nah kalian aktifkan situ ya. Tapi katanya sih kalau misalnya Jaklingko itu dia nggak usah diaktifkan lagi namanya, dia sudah terdapat layanan intermoda ya, ini adalah 3 jam gitu kalian keluar masuk bus Jakarta, hanya terpotong 5.000 saja ya. Jangan kaget misalnya kalian dari bus ini dan pindah ke bus lain kalian terpotong 1.500, jangan kaget. Jika ada kayak gitu berarti itu adalah layanan intermoda ya. Jadi kalau kayak kartu, ada banyak ya orang ini ya berteduh. Jadi kayak kartu KRL itu hanya untuk halte aja ya. Tapi kalau untuk langsung tap di bus dia nggak bisa ya. Ini adalah daerah macet ya. Dari arah Pasar Rebo sampai ke Fatmawati.
sana lampu merah, sini ada lampu merah. Di sana juga banyak lampu merah ya. Untuk jalanan sekitar sini dia naik turun baik ke arah Mampang ya, Mampang Perapatan. Padat banget teman. Ya, pemandangan lebih bangku ya, karena ada kayak gini tetesan rembesan dari atapnya bus. Tapi nggak apa-apa, ini nggak masalah bagi saya pengen mengabadikannya. Siapa tahu ada hal-hal yang unik yang kita ketemukan saat perjalanan kita ini. Tapi untuk perkiraan saya ya, jika ini sampai ke Jalan Gatot Subroto ini sudah kering ya kacanya ya. Saya rasa hujan tidak bakalan awet sampai lama. Jadi padang. Ini sudah dekat di area Pejaten gitu ya. Masih Jakarta Selatan ini. Oh, ada genangan air. Ini saya perhatikan ada cipratan. Oh, itu dia ngebul ya. Mungkin karena kena air ya. Untuk apa? Buangan asap dari kendaraan atau knalpot. Ya istilah gampangnya knalpot lah ya. Tapi ya saya biar panjang gitu, saya bilang aja buangan asap ya, asap kendaraan. Sama aja sih. Sini banyak banget orang yang berniaga. Ini bukan angkot Jakarta tuh mas. Dia hanya disewa aja yang namanya. Di sini sih masih mendingan teman daripada di daerah saya, arah Kramat Jati gitu ya. Macetnya kacau banget teman. Banyak pengendara motor. Saya rasa pemerintah nggak bakalan berani ya untuk membatasi penjualan kendaraan pribadi teman, karena itu bisnis ya, pemasukan bagi negara. Ya, andaikan kayak Jakarta fokus untuk memperbaiki transportasi umumnya atau memperbanyak gitu ya, sebenarnya udah bagus banget ya untuk transportasi umum Jakarta ini, cuman ya kurang menjangkau ya, kurang menjangkau ke seluruh wilayah Jakarta. Tapi untuk Jakarta ini sudah luas banget ya jaringannya ya, sudah 200 berapa sekian 250-an lah ya untuk jaringan apa ini bus ini. Kelihatan ini ada petugas Jakarta lagi keluar mungkin makan. Ada 6T ini. Jeruk purut ke Pelbak. Kok pasar Minggu sih namanya, sore namanya. Pokoknya jeruk purut ke arah itu Pelbak, baru ke arah pasar Minggu. Nah ini ke arah pasar Minggu. Kirim ke sana. Nggak tahu ya, petugas tadi itu dia mengetok karena saya memvideokan atau gimana namanya. Oh, dia nggak menaikkan penumpang atau menurunkan sini.
Saya cukup takut ya kalau saya memvideokan wajah orang ya, takutnya ada yang nggak suka ya temannya. Karena mah ya masa bodoh aja lah temannya kalau ada video ya. Saya juga nggak tahu itu orangnya siapa, namanya gitu ya. Sekarang kita akan di halte Pejaten, tapi ini dia keluar ya temannya, nggak dari jalurnya. Nah, ini. Tapi nggak tahu, mungkin sana ada apa celah untuk kita pindah ke arah sebelah kanan. Buat kalian yang punya cerita sini, silakan kalian cerita ya. Oh, ini Mall Pejaten Village teman. Kalau luarnya biasa aja tapi dalamnya bagus ya. Ini ada Hypermart, Cinema, apa Cinepolis. Bioskopnya Cinepolis ya. Oke, akhirnya di belok sini. Tapi cukup aneh ya, tadi ada halte tidak dilayani teman. Pejaten. Jadi nama halte Transjakarta itu disimpelkan ya. Dulu namanya Pejaten itu. Pejaten Philip ya kalau nggak salah ya. Sekarang jadi Pejaten aja. Tadi 6U ke arah Pasar Minggu dari Blok M ya. Kalau kalian ke Jakarta, kalian pasti akan melihat ada orang yang mengatur lalu lintas ya di U-turn ya atau di terbalik ya. Ya itu adalah usaha mereka untuk mencari uang. Tapi itu bagus ya, berarti dia punya daya juang namanya. Asal jangan parkir liar. Nah itu dosa lah namanya. Bisa dibilang itu pungli namanya. Misalnya kayak Indomaret, mereka itu sebenarnya gratis ya untuk parkir tanah, tapi mereka memungut. Nah itu adalah dosa namanya. Asli teman. Karena dia termasuk pungli ya. Dan kalau misalnya kita tidak mengasih sesuai dengan mereka inginkan, mereka pasti bakal marah ya. Aturnya kan suka rela namanya 500 kayak gitu ya. Bukan berarti itu menghina namanya. Syukur-syukur dikasih teman. Kalau misalnya tukang parkir, saya ngomongin tukang parkir ya, bukan apa Pak Oga yang di apa itu putar balik. Kalau kalian ke Jakarta pasti kan akan menemukan banyak hal-hal yang unik ya. Mulai dari ojol berhenti di apa trotoar gitu ya. Tapi untuk saat ini saya belum melihat untuk mereka. Mungkin karena hujan ya. Ada ojol baru saja mengantarkan orang. Masuk di Warung Buncit ya kalau nggak salah ya. Ya Warung Buncit. Saya bukan orang sini ya. Jadi saya hanya tahu-tahu aja namanya. Lewat-lewat aja ya.
asal kalian tahu untuk Medan di sini jalannya berkelok-kelok dan naik turun ya. Kalau kalian perhatikan, misalnya kalian duduk di sana ya, atau saya duduk di tengah, tapi sayang kita nggak duduk di tengah ya. Nah ini berkelok-kelok jalannya. Jadi Jakarta itu tidak datar ya, seperti apa yang kita lihat di beberapa tempat gitu. Di daerah saya pun teman-teman ada suatu tempat ya yang turun gitu baru naik gitu ya. Jadi berbukit. Oh iya licin ya. Itu ada genangan karena rembesan dari air hujan ya. Keadaan penumpang cukup ramai. Sedikit kecewa ya karena saya tidak bisa menggunakan bus listrik ya. Saya tunggu-tunggu udah lama gitu ya, ternyata nggak jalan-jalan ya. Mendingan kita cabut aja ya daripada kita tunggu sampai sore. Ini hampir sore ya. Buncit. Nah, seperti saya bilang tadi ya, udah masuk kawasan Buncit ya, Buncit Raya. Ragunan dari Kampung Melayu 5N. Oh, cukup parah juga ya kemacetan sini. Nah kalian lihat banyak banget kendaraan mobil dan motor gitu. Tapi kalau orang naik sepeda nggak ada ya. Jadi percuma lah dibikin kayak jalur sepeda, ngabisin cat ya, ngabisin anggaran. Paling orang yang naik sepeda itu di hari-hari Car Free Day ya, atau weekend teman-teman. Hanya orang yang hobi aja ya, hanya untuk sekedar menyalurkan hobi. Ini melayanin bus yang ke arah Kemang 6W ya, dari Duren 3 ya. Buncit. Arah Kemang, ke arah Blok M, dia berakhir di Blok M ya. Kalau dia ke arah sana. Duren 3. Ya, seperti saya bilang ya. Jadi saya cukup hafal jalan sini namanya. Nah, depan sana ini udah Mambang perapatan. Kawasan Duren 3 masih Jakarta Selatan ini ya. Sana bisa ke Kemang ya, kalau kalian naik apa gitu bisa, kendaraan pribadi. Biasanya sini ada orang yang ngamen tapi kelihatan nggak ada ya. Mungkin dia udah pindah tempat. Jalan Pasar Minggu ada kesana gitu ya. Ada TMP Kalibata ya. Ada apartemen Kalibata. Ya, pokoknya kalau kalian nggak tahu ya pakai Google Maps saja ya. Ada apa Kalibata City, Plaza Kalibata ya. Makam Pahlawan, banyak ya teman-temannya sana ya, menarik lah ya. Halte di sini nih kecil-kecil namanya, sempit ya. Jadi kalau misalnya keadaan di dalam halte lagi padat, wah susah banget ya untuk kita bermanuver, bermanuver lagi. Nah ini kalian lihat ya, sempit banget. Tapi kalau misalnya di keramaian kayak ini kalian jangan emosi ya, kalian harus tahu keadaan. Tapi beberapa saya pernah lihat ya, ada orang nggak sabaran gitu. Bahkan kayak orang mau naik bus aja ada sampai dorong-dorongan gitu ya. Itu cukup kesal ya namanya. Kalau kita digituin cukup kesal namanya, risih lah gitu ya. Kayak ngajar ribut teman-teman. Tapi ya kita harus sabar ya, jangan kita langsung menanggapin ya.
harus bisa menguasai diri. Ya pokoknya harus suka cita lah ya. Dimanapun kita harus suka cita. Nah setelah Mampang ini pun dia ada kayak apa, lampu merah atau ya lampu lalu lintas ya, traffic light. Cukup kesel di sini teman ya. Nah kita lihat, oh kita kayaknya jalan, oh berhenti, oh ada yang tersendat ya, nyangkut ke arah sana macam, oh ada kesel. Membunyikan knalpotnya, belayer ya istilahnya ya, belayer. Ya saya cukup apa ya teman memahaminya belayer karena lihat media sosial, ternyata namanya belayer kayak gitu. Jadi kita belajar kata-kata itu bukan hanya dari buku, dari apa aja pun bisa lah namanya. Wow, sabar ya. Inilah Jakarta namanya. Saking banyaknya moda kendaraan ya gitu, semeraut ya. Nanti kita naik apa, turun di underpass baru belok kiri. Nggak lurus ya. Kalau lurus itu rutenya 6 dan juga 6A. Mercedes. Ya inilah Jakarta ya. Sudah cukup maju teman, tapi yang masih banyak juga orang yang tinggal di bawah kemiskinan. Inilah Mampang Perapatan. Jadi kalau misalnya kalian mau naik 7B ke arah Kampung Rambutan sini ya teman ya. Tapi kalau di halte Duren 3 nggak bisa teman. Naiknya sini pojokan. Nah, pokoknya sini lah, cari aja lah tulisan 7B ke arah Kampung Rambutan. Tapi kalau dia mau ke arah Blok M, dia nggak melayanin di halte Mampang. Nah, habis ini dia naik ya, nggak lurus ke sana. Sana Jalan HR Rasuna Said. Kita akan lihat ada lintasan LRT ya nanti sana, lengkungan atau long span teman-teman. Jadi dari sini ada jalan ya, kalian bisa lihat. Ini ke arah Balai Kota via Semanggi. Ke arah Selipi Bu ya? Iya. Nanti Bu transit sana Bu, naik nomor 9. Oh, ini turun di Nanti saya tunjukin Bu di pokoknya halte Widya Chandra bisa. Widya Chandra. Iya. Oh ya, makasih ya Pak. Widya Chandra. Ini asal itu tadi. Belum tahu di mana. Ini ada LRT ya. Jadi di sini dia memperlambat laju ya, karena ada tikungan yang cukup tajam. Sana Rasuna Said, sana ke Gatot Subroto. Dan untuk rutenya dia ke arah Jatimulya ataupun Harjamukti. Kamu lagi sibuk nggak? Ini no, kamu ada kerjaan. Kalau kamu mau nanti gua ajarin dulu sama temanku. Gajinya berapa Mbak? Jagain olah kaki. Mau nggak? Tapi sakitnya nggak pakai alat. Jadi kamu keluar, nanti kamu ke tempat yayasannya teman aku. Ini temanku jalan sama aku. Udah kayak kakakku sendiri. Jadi aku percaya sama dia. Dia lagi butuh orang tua. Jadi kamu keluar dulu dari tempat suami. Kamu nunggu 1-2 hari di tempat dia langsung kerja, soalnya dia lagi banyak kerjaan. Aku juga lagi jaga tempat pasien lagi sama dia. Ya, ini kita memasukin kawasan yang rumit juga ya, Gatot Subroto. Kamu gajinya Gatot Subroto. kalau kamu mau. Karena aku nyari-nyari yang duluan dapat ini. Iya. Saya
suka pemandangan kota Jakarta kayak gini ya, bagus ya. Nanti aku butuh buat besok karena aku bisa ngeliatin gimana Makassar lagi. Nanti aku udah kemarin bisa bareng nah sini Saya suka pemandangannya bagus ya. ya kan Ada kendaraan yang di bawah, ada yang ke atas, ada jalan terus dari samping. ya tanggal 1 nggak apa-apa sih. Kan ada jalan ya. Nanti dicariin job lain. Di atas Kalau mau ada juga tol kerja dan jalan biasa. ada orang itu kamu bilang sama bunga Ini mungkin beberapa ada kendaraan yang macet karena ada traffic light ya, yang mau masuk ke kawasan Rasuna Said atau Kuningan ya, Kecamatan Setiabudi. sama bunga kamu ngasih kabar aku ya soalnya ini kalau kamu udah booking aku udah kasih tahu ini ke saudaraku aku lagi ketemu dia aku juga lagi suka pasnya di tempat lain makanya aku yakin kan kamu tanggal 1 kan ya udah ya makasih ya makasih ya bye. Nah ini dulunya namanya Gatot Subroto apa ya, jam sostek namanya, tapi lagi revitalisasi, masih belum beres. Kawasan Mega Kuningan. Kecamatan Mampang Perapatan di Kuningan ya. Kuningan Barat ya. Aku cepet mati. Untuk jalan tol tumben sepi. Ini pada kemana ya? Mungkin liburan ya, namanya udah liburan, berangkatnya pagi-pagian gitu ya. Jadi untuk jam segini dia apa? Sepi. Sekarang udah masuk liburan sekolah ya. Ada tol nih. Sekarang tol di Jakarta itu menggunakan otomatis ya, pakai kartu. Kita turun di arah Widya Chandra arah barat nanti masnya kan udah Widya Chandra ke arah sana Bu, iya nyasar kita nggak nyampe jam ke arah Pluit. jam muter-muter gara-gara goblok tadi saya tuh naik tadi saya nanya kalau sini sini naik Nah, ini banyak petugas. Ini lama ya pengerjanya ya. Mungkin pengguna Transjakarta kesel ya namanya karena pengerjanya lama banget. ini Iya benar, iya benar. Nah nomor 9 Kak. iya naik 9 ya Iya ke arah Pluit. makasih ya Kak. Iya. Arah Selipi. Selipinya saya nggak tahu Selipi mana. Pasti dia lewat Selipi ya. Jadi banyak bertanya lah kalau di Jakarta ini temannya. Tapi diusahakan tanya-tanya kepada petugas Transjakarta aja ya, biar lebih lengkap, biar lebih mantap. Kadang kalau kayak ke orang-orang kayak saya gini, mungkin bisa jadi dia keliru karena ya beban pikiran atau gimana. Tapi ini kali ini saya yakin saya benar ya, karena ya saya sudah biasa namanya sana. Ini ada masjid, mantap. Sekitaran Widya Chandra itu ada orang yang bunuh diri lagi, bundir ya, sorry namanya, mungkin dolar kuning ini ya namanya. Di JPO namanya. Wah, kalau kalian punya masalah, kalian jangan menghilangkan nyawa kalian sendiri ya. Terus nggak betah 2 bulan doang, dia telepon mulu gitu. Akhirnya kayak gini tadi kali ya. Ya jatuhannya. Kita harus survive ya, berjuang. Dekat sini ada Satria Mandala Museum TNI ya. Suami saya 2 bulan doang, 1 hari. Masuknya 5.000 aja. Street. Keren lah pokoknya. Makanya kita nggak ngambilnya di tempat itu. Saya pengen ke
Mandala ya, Museum Mandala itu lengkap banget ya. Mulai dari kendaraan alutsista apa TNI di masa Pak Soekarno ya, ada situ namanya. Ada pesawat bomber. Dulu kita punya bomber ya namanya. Pesawat pengebom. Namanya zaman Pak Soekarno ini luar biasa. Itu pas era-era Trikora ya. Tri Komando Rakyat. Sinilah tempat orang bundir ya. Di apanya JPO-nya. Oh sana namanya. Dia gantung di pohon. Tapi saya nggak merasa seram ya untuk lewat sana namanya. Saya nggak takut lah sama-sama kayak gituan. Orang-orang yang kesini ini orang-orang kerja ya namanya nih. Orang kerja di kantor ataupun warga sekitar sana. Tapi kebanyakan warga bekerja ya di kantor. Dulu saya pernah memperbaikin kartu tri saya di sini ya, tapi tri nggak di sini lagi teman. Gedung ini ada BRI di sini. Waktu nggak paham naik ke Jakarta, saya turunnya di Semanggi sana ya. Wah kacau banget. Jalan kaki lagi ya. Ini pemandangan yang saya sukain di Jakarta. Jalanan kelihatan basah dan kelihatan segar ya. Kan ada Plaza Semanggi. Katanya sih lagi direvitalisasi ya. Tapi nggak tahu rooftopnya apakah dia masih apa ada orang jualan gitu ya, makanan gitu. Peluhur ini kedepannya akan diubah ya. Kalau lagi nggak punya uang, jadi dia nggak bisa membangun yang baru atau dibongkar ya. Jadi kalau kita ngomong itu sederhana banget ya, nggak pakai istilah-istilah gitu ya. Sini pun lagi keadaan direvitalisasi ya. Oh nampaknya sana ditambahin apa lift ya, mantap ya. Ada besi yang warna hitam, oh ketutupan. Nah sana ya, kalau kalian lihat itu ada orang. Oh diperbaikan juga ya bagian atasnya. Ini dia nyambung ke Ben Hill, Bendungan Hilir. Bisa digunakan lah rupanya mungkin beberapa hari ke depan gitu. Ini mantap, kita belok nanti sebelah kiri. Ini ada Pak Polisi. Jadi kalian jangan selalu menyalahkan polisi ya namanya. Tilang itu sebenarnya bagus, asalkan tilangnya jangan masuk kantong ya. Pokoknya masuk ke kas negara. Kalau dia mengarahkan ke pengadilan itu berarti dia sah ya namanya polisinya. Kalian jangan ngambil uang damai gitu ya. Kalian kasih 5.000 ya, apa 50.000 ya, biar kalian nggak pergi ke pengadilan dengan bayar uang lebih gitu. Suka nyalain polisi namanya. Kalian silakan lakukanlah ya untuk perlengkapan kendaraan itu pakai helm, atau kalian jangan lewat jalur sini asalkan tahu ya dari jam berapa, jam 6 ke jam 10 ya, 10 malam, 6 pagi sampai 10 malam nggak boleh ya motor lewat dari jalur cepat ya, jalur tengah sini. Kecuali kalau dari jam 10 malam sampai jam 6, nah itu boleh. Jam 10 malam sampai jam 6 pagi, sore namanya. Bendungan Hilir, wow, cepet juga ya. Saya juga udah ya nggak terlalu lama banget ya nggak lewat dari sini lagi.
simpelkan aja ya. Saya dari sini tidak terlalu lama namanya, masih ya dekat-dekat gitu lah namanya. Ini bagus, ada hutan gitu ya. Gedung strategik, Sampurna strategik ya. Ada stasiun kunjungan hilir. Ini bagus ya, jalan DR Satrio. Wow, luar biasa. Jalan protokol pun kayak gini ya padannya. Wow. Ini tempat yang paling fenomenal, paling terkenal ya, sekitaran Jabodetabek atau mungkin Indonesia ya. Kerennya ada Indomaretnya di halte. Jadi kalau kalian lihat halte kayak gini teman-teman, ini dia sudah punya musola, toilet, dan ada berbagai macam tenan ya. Nah, orang-orang ini orang-orang kerja ya namanya. Nah, kalau mereka itu yang bawa anak, dia dari Ragunan. Inilah yang saya suka dari Jakarta ya, banyak tanamannya. Kalau lihat nih, wow, mekar ya. Cash Plaza. Nanti kedepannya sini akan ada gedung ya, tambahan 384 gedung ikon ya. Ini stasiun Setiabudi Astra. Nah, inilah yang dibikin Pak Anies ya. Ini melalui dana swasta teman-teman ya. Aturannya mah bikin JPO ya, perbaikin JPO, jangan buat kayak gitu loh teman-teman ya, nggak ada manfaatnya teman-teman. Ini gratis bus wisata. Oke, saya tanya ke kalian, kalian milih siapa teman-teman ya? Kalau si Ahok maju teman-teman, saya pilih Ahok ya, daripada ya walaupun dia PDIP, tapi saya pilih Ahok karena ya dia tegas ya, daripada Anies suka cari muka. Tapi sebenarnya nggak terlalu buruk banget ya teman-teman ya untuk Pak Anies ya. Yang buruk itu karena dia bawa-bawa agama, sama pendukungnya pun bawa-bawa agama ya. Apalah ya gunanya agama terhadap apa ya namanya politik ya. Lagi melakukan pembodohan gitu ya. Kalau memasukkan agama ke politik ya lakukanlah yang benar-benar ya namanya. Jangan memprovokatorin namanya. Asal kalian tahu ya, itu sebenarnya kriminalisasi namanya. Itu nggak benar-benaran namanya dia melakukan apa suatu ya penistaan agama namanya. Si Ahok ya namanya. Sana ada halte Galunggung. Mohon maaf jika saya berbicara kayak gini, tapi itu perlu ya kita bicarakan temannya. Sebenarnya nggak penting bagi saya temannya kayak gitu ya. Depan sini akan ada jembatan Icon Bridge. Bagi kalian mau ke toilet ini bagus ya, kalian bisa mandi. Nah, jangan di situ. Harganya 5.000 aja. Nah, ini kawasan integrasi namanya. Ada gedung simpang temu dan sana ada stasiun Sudirman, dan ada di bawah kolong masuk ke arah stasiun MRT Duku Atas. Sini pun ada tunnel ya dari OB, ini lagi dibangun teman-teman ke stasiun Duku Atas. Silau ya, mohon maaf tadi. Area sini sering sekali dilewatin oleh para pejabat yang menggunakan rotor kayak gitu atau apalah itu ya. Keren Indonesia tanah. Ada BCA, oh ada orang asing ya. Kalau kalian mau bilang orang asing jangan bilang bule ya, bilang aja orang asing gitu ya. Kalau bule itu udah terlalu terkenal banget ya sebutannya. Orang asing itu bukan hanya orang terpinggirkan atau termarginal ya, tapi itu menyebut untuk ke orang dari negara lain.
bukan orang terasingkan. Ini Videotron terkeren namanya, ada robotiknya ya. Jadi bisa menonjol gitu. Saya akan coba kasih tahu ya. Jadi dia bukan tampilan biasa aja. Nah, ini robotik namanya. Kalian bisa lihat teksturnya itu berbeda ya teman-teman ya. Robotik. Jadi robotik ya, kalian seperti namanya robotik berarti dia bergerak ya, bisa menonjol gitu, teleskopik gitu ya. Saat positif bunyi, oh sebelah sana ya ada polisi. Oh pak polisi ya, mungkin ada suatu yang urgent atau yang penting banget ya. Ini kalau malam ini ramai banget, apalagi weekend ya. Dulu banyak banget Starling ya teman-teman sini. Bagi kalian mau kulineran silakan di belakang ini ya, Plaza Indonesia, kuliner murah. Kalau mau mahal-mahal silakan masuk ke mallnya, Plaza Indonesia. Asalkan kalian punya uang lah ya. Ada anjungan, orang masih ke sana ya, ramai banget ya. Saya malam udah bosan teman. Ini patungnya keren banget ya. Ini penyambutan untuk Asian Games yang diadakan di Jakarta tahun 62. Kalau nggak salah Asian Games keempat ya. Memori saya mau habis. Ya. Saya pengen memindahkan gitu. Jadi halte ini dia nyambung ya teman ke MRT dari sini ke sana gitu. Tapi dia pakai tangga. Kalau kalian ada masalah pada kaki, lebih baik kalian jangan lewat situ. Naik lift aja ya ada. Atau eskalator yang ada di samping jalan. Ada bangunan Pak Surya Paloh. Ya, kalau kalian lihat ini adalah proyek MRT ya ke arah Kota Tua. Tahun 2027 dia akan selesai. Jam 7 ada acara di sini ya, kayak pertunjukan gitu. Ada apa sih namanya, tiara ya, tiara Andini ya. Tapi jam 7 ya, ini masih jam berapa sih namanya? Saya nggak bisa berlama-lama ya untuk menunggu itu. Mal Sarina, ini mal yang dikelola oleh pemerintah pusat namanya. Dan dulunya sini ada tempat perjudian namanya. Tapi bagus ya perjudian itu ya namanya, uang pajaknya dia judinya dibikin pajak ya namanya, untuk pembangunan kota Jakarta. Sekarang Indonesia diperangin judul, banyak banget kejadian ya, bundir atau apa gitu ya, pencurian karena judul ya. Ya saya ngomong keresahan yang namanya. Tempat juga yang kerennya ada McDonald sini. Pokoknya keren lah sini namanya persimpangannya. Hotel ini ya. Ya, Kebun Sirih ini nanti akan ada melintang proyek MRT fase 3 Balaraja Cikarang ya. Entrance stasiun Tamrin sana. Ini jalan MH Tamrin. Jadi untuk keren yang itu adalah suatu proyek BSI Tower. Mana lebih cepatan dia ya, karena memang dia proyek BUMN ya, atau badan usaha milik negara. Sampingnya dan Reksa udah selesai. Dari bawah ke atas. Mungkin habis ini saya langsung balik aja ya. Dari balai kota naik 5C langsung ya, gitulah ya.
Kalau kalian tahu 5C itu ke arah mana ya, oke, mantap ya. Tapi untuk saat ini dia hanya satu arah teman 5C ya. Dulu 2 arah. Kalau kalian orang Jakarta udah lama, di sini ada jam ya, jam Tamrin. Sekitar jalan Kebun Siri, ataupun Kebun Siri ini ke arah Tanah Abang, ke arah Pasar Tanah Abang ya. Dulu namanya Bank Indonesia karena ini dekat Bank Indonesia, tapi sekarang Kebun Siri. Ya kenapa ganti? Karena Transjakarta lagi melakukan ya seperti itulah pembaruannya. Sini orang pekerja lagi-lagi ya. Oke. Banyak sekali keresahan yang saya alami teman-teman. Saya pernah jalan kaki dari trotoar, mungkin di dekat Bawaslu ya. Ada suatu motor gede ya. Tapi kenapa itu temannya dia punya motor gede? Kalian tahu ya motor gede itu berapa harganya? Tapi kenapa kelakuannya kayak gitu namanya? Jadi walaupun kita kaya, belum tentu kelakuannya bagus namanya. Misalnya kalian nggak sabar, lebih baik kalian beli helikopter ya. Dan kalian landing di atas gedung ya, yang ada helipadnya. Jangan sampai mengganggu pengguna jalan lain. Ya, di sini ada gereja Armenia. Tapi sayangnya Jakarta kurang informasi ya. Harusnya ada literasi sini bikin. Tapi sayangnya nggak ada literasi. Jalan Medan Merdeka Barat, ada Museum Gajah ya, Museum Nasional sana. Oh, ada water cannon ya, ada acara apa sih itu? Sana ada gedung pemerintahan pusat, RRI, macam-macam lah ya namanya. Sana ada balai kota dan ada perpustakaan nasional. Kalau kalian mau ke perpustakaan nasional, silakan turun di balai kota aja ya, halte balai kota. Ini bukan Pak Prabowo ya, tapi Pak Imam Tamrin, Muhammad Husni Tamrin. Tapi mirip aja kayak Pak Prabowo ya. Ini proyeknya kayak gini, bisa kelihatan gitu. Bagus. Oke, kita siap-siap ya. Ini pemberhentian terakhir namanya, last route, last route. Mungkin saya akan lanjutkan sampai ke Monas ya, baru saya matikan namanya. Bukan masuk ke Monas, tapi saya mau jalan naik 5C ya. Halte Balai Kota. Biasanya kalau bus 5C ini dia kadang 3 pintu ya. Pintu ini, pintu itu, belakang. Saya selalu mau ngincar di pintu belakang ya temannya, karena ada tempat duduk favorit di bagian belakang. Ya, asal kalian tahu teman, sini ada jam kedatangan ya bagi bus teman-teman, bus Transjakarta. Kemarin sempat banget ya ada Google Maps bikinkan waktu kedatangan busnya ya. Oke. Sorry, misi maaf. Kalau di keramaian gini masa bodoh lah temannya. Yang penting kita punya adab ya, minta maaf atau gimana. Ya, kalau kalian naik bus tingkat sana ya, ada halte namanya IRD. Halte IRD. Tapi sini dia melayani bus yang nomor 4 Pencakar Langit dan bus Explorer, Monas Explorer ya. Ya keliling lah pokoknya temannya. Nomor 10.
Monas Explorer. Semoga aja kita dapat ya untuk bus yang panjang teman, atau ya apa sih namanya, saya lupa temannya. Bus gandeng lah istilahnya ya. Nah, bagi kalian yang mau ke Ragunan di sini, kalau misalnya ketibaan dari Ragunan ke sana. Bagi kalian mau ke Rawabuaya bisa dari ini, ke Pik bisa, dan ke Ragunan juga bisa ya. Kalau nomor 3 dia naiknya di Monas, tapi untuk dia istirahat ya busnya di sana temannya. Sana. Jauh banget ya. Pasti kalian bilang jauh. Karena nggak mungkin dia diparkirkan di sisi jalan Medan Merdeka Barat. Itu kawasan ring 1 banget. Oh 5C pas banget ya, wow. Jadi bagian depan ini dia untuk wanita ya. Dan karena kampung rambutan bisa naik 7F, tapi dia masih dibagi-bagi waktunya ya. Tapi tiap hari. Untuk ke Kemayoran pun Jexpo, ini saat ulang tahun Jakarta aja ya. Yang ada Jexpo ada 2C, kalian naik dari ini bisa. Kalau ke Pulau Gadung sana temannya, naik nomor 2 sebelah. Kita kasih orang lewat dulu ya. Tata tertib ya. Jadi ini PGC. Oh, kayaknya kita nggak dapat kursi bagian belakang. Oh. Apakah kita tunggu dulu yang lain lagi ya? Ah, tunggu aja lah ya. Lebih enak duduk temannya daripada diri ya. Ini rame. Sini ada toilet ya. Sebenarnya masih leluasa banget ya dalam busnya ya. Tapi saya nggak mau diri teman. Saya pengen duduk. Oke, saya mau ngasih tahu teman-temannya. Saya ini mau menjadi orang yang masa bodoh ya. Tapi kadang saya masih suka minder ya dalam pikiran saya gitu ya. Kalau misalnya ada orang lihat gitu kayak lain, kayak ada bisik-bisik, saya langsung berpikir dalam otak saya temannya. Nah itulah yang pengen saya hapus ya dari pikiran saya, masa bodoh gitu ya. Anggap aja saya mau bikin ngubah, anggap aja mungkin dia membicarakan, oh ini orang ganteng gitu ya. Saya ini apa ya, jujur ya, saya berpenampilan sederhana temannya. Kalian lihat aja ya kalau saya nge-vlog rambut saya acak-acakan atau gimana ya. Saya bodoh temannya, karena saya pengen ya menerapkan gaya seperti itu temannya. Ini dia ada perpustakaan. Kalau kalian apa kuliah, cari-cari apa sini lah ya. Biasanya bikin makalah gitu atau apa gitu ya, karya ilmiah, skripsi. Tapi katanya skripsi nggak ada lagi ya temannya untuk di apa ini, apalah namanya dia. Gelombang inilah apa sih istilahnya? Oke. Walaupun saya orang kuliah tapi saya nggak paham ya temannya saya istilah kayak gitu ya. Seperti yang saya ceritakan tadi ya, Jakarta itu identik banget dengan ojolnya ya. Dia berhenti di trotoar gitu. Pokoknya ya nongkrong gitu lah ya. Istilahnya, oh ini 5C. Oh, sayangnya penuh juga. Sana ya. Saya nggak panjang teman. Kita naik bus yang panjang aja. Kalau kalian naik bus, kalian jangan menyerobot ya. Nanti kalian akan diprototin. Karena memang nggak ada sopan santunnya lah ya. Kalau kita nyerobot. Yang saya perhatikan Indonesia ini dibilang orangnya santun, tapi kebanyakan saya perhatikan tidak santunnya seperti dulu-dulu. Nah ini Kalideres langsung lanjut aja ya. Nanti dia akan menaikkan penumpang di Monas. Ya, saya mau ngasih tahu, kemarin Google Maps dia memberitahu ya, kayak misalnya busnya udah di mana gitu ditunjukkan ya namanya. Kalau misalnya kita cari misalnya halte PGC ke halte Balai Kota, nah itu kelihatannya busnya ya, jalannya namanya dan juga waktunya. Tapi sekarang udah hilang ya, nggak tahu kenapa. Padahal itu bagus banget ya. Kayaknya perlu anggaran untuk kita bisa
Ini Permuda ya, rutenya Pantai Maju. Pik Bu, pik. Oke, ibu ini mau ke kota ya. Kota tua teman. Yang mau ke kota silakan. Lewat Kali Besar ya. Ada yang Kali Besar. Kota, jangan mau ke Oh, kota. Bogosong. Ada lagi kota harmoni. Tapi enaknya berdua itu kayak gitu ya. Bisa saling mengingatkan ya. Kalau kalian sendiri kemana-mana, ya kalian kesasar sendiri-sendiri. Gak ada yang mengingatkannya. Asli teman-teman. Waktu ulang tahun Jakarta ya. Ini padat banget ya halte ini ya. Nah, ini walaupun tidak ada acara, padat juga teman-teman ya. Tapi pas HUT Jakarta itu sampai sana ngantrinya. Oh, gitu ya. Padat lah pokoknya ya. Saya sih menyarankan ya kayak Pemda ini lebih baik gak usah bikin acara gitulah teman-teman ya. Perbaikin aja lah ya apa yang masih kurang di Jakarta ini. Kalau kayak gitu kan menghilang-hilangkan apa ya anggarannya teman-teman ya. Buat cuma hura-hura aja namanya. Kalau dibikin kayak apa gratis, makanan gratis ya oke aja teman-teman. Misalnya ulang tahun Jakarta bikin lah ya untuk makanan gratis, sembako gratis. Wah itu mantap. Daripada hanya bikin acara joget-joget orang pingsan. Asli namanya saya sempat mau pingsan ya. Tapi ya saya malu. Saya mempertahankan diri saya namanya. Jangan sampai pingsan gitu ya. Dalam pikiran saya. Dan saya selalu minum ya. Supaya kita jangan kehilangan oksigen gitu ya. Sini banyak sekali orang jualan. Nah kalau kalian lihat ini ya. Ini sebenarnya kucing-kucingan dengan Satpol PP ya. Kalau Satpol PP lagi razia, pasti ya mereka dikejar ya. Tapi untuk abang itu enggak, dia berpindah-pindah ya. Nah itu yang jualan itu. Dia enggak sembarangan untuk berhenti ya mangkal ya. Nah abang ini. Nah jualan aja pakai helm ya. Nah itu keren, bagus ya. Ya sudah sebaiknya kita sebagai pengusaha ya atau pekerja harus lengkap lah ya untuk peralatan kerjanya gitu ya, safety-nya gitu ya. Gitu ya. Jadi saya membicarakan keunikan di Jakarta, apa kehidupan di Jakarta ya. Mungkin kalau saya di luar negeri saya akan gitu namanya. Tapi sini view-nya kecil ya temannya, tapi masa bodoh. Ini hanya hobi aja ya. Jadi kita tetap senangin aja ya. Lebih banyak dukanya ya kalau misalnya saya konten gini temannya. Tapi itu justru untuk melatih mental saya temannya. Lebih banyak bakar duit sini teman, asli. Walaupun transportasi Jakarta itu murah. Tapi kalau kita ya bukan artis, nggak ganteng ya kita bakal sepi temannya. Di Jakarta ini, di Indonesia ini konten yang ramai itu adalah orang bule, orang-orang cantik, artis. Kalau kita mah nggak ramai temannya. Yang pasti kita bermanfaat. Ini ada ke arah Gondang Dia, arah balai kota ini ya, balai kota. Kenapa ya orang pada wisata di Monas ini namanya? Kalian biasa aja ya namanya. Pengunjungnya ramai banget. Ini busnya paling jadul. Saya paling suka bus yang lain-lain ya kayak merek Mercedes apa gitu ya. Apalah pokoknya merek Eropa lah ya. Atau Cina yang ganteng. Bus ganteng. Oke, bus PGC tersedia. Tapi ini udah banyak orang ya. Mana? Harmoni tidak Bu? Oke, ini sih. Susah juga ya temannya. Harus kita di pinggir ya. Kita makan temannya. Gak goreng ya.
namanya duduk nyamping gini ya. Jadi kayak wanita ini dia sangat spesial banget ya. Dia diberikan ruangan khusus, bangkunya juga hadap ke depan gitu ya. Jadi kurang apa lagi namanya. Tapi ya kayak saya kaum pria sebenarnya iri namanya. Sebenarnya masalah pelecehan apa gitu nggak hanya di cewek aja namanya, tapi di laki-laki ya namanya. Cuman laki-laki aja yang apa jarang berbicara ya, speak up gitu. Tadi kita dari sana, tapi bukan naik bus ini, saya naik Nambi. Malam ini ada cahaya lampunya ya. Nanti setelah sampai di Monas saya akan duduk di samping ini karena kita untuk mencari suasana ya, kita di sini ya. Inilah kota. Kenapa saya bilang gitu namanya? Sebenarnya itu maksud saya kesel namanya karena banyak banget nih traffic light ya. Jadi kita harus ngantri dulu untuk menunggu supaya kita bisa jalan. Jadi inilah bangunan yang sering kita lihat di buku ya, buku PKN atau apa sih? IPS. Ya, ini adalah Bank Sentral atau Bank Indonesia. Indosat. Nah, kalau kalian pengguna Indosat, ya inilah Indosat ya, kantornya. Udah. Ini sekalian untuk mengupdate halte Monas. Ada water cannon. Sini banyak kementerian ya, gedung kementerian. Halte Monas, halte yang ramai teman-teman. Ini kita lihat dulu ya, ada patung dan ada api yang nyala terus. Jadi api tak kunjung padam namanya ya. Kawasan Kementerian Pertahanan. Selesai untuk halte pelebaran Monas ya. Pelebaran halte Monas maksud saya. Oke, udah sampai. Bisa tutup sini, bye. Ini ramai ya.